bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Kita akan belajar lagi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur. Mohon pimpinan Tuhan supaya dalam pelajaran firman Tuhan hari ini kami boleh mengerti dan bisa melakukannya dalam hidup kami dengan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian rindu agar para pemimpin negeri kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Apakah kalian semangat untuk bisa menceritakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada para pemimpin negeri kita? Nah, di sini ada yang bisa memberikan pelayanan pengabaran Injil kepada pemimpin yang ada di negaranya, dan dia rindu dalam keadaan apapun selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Siapakah itu? Yuk kita akan melihat di Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai 11. Kalian semua buka Alkitabnya di rumah, baca ya. Ibu saat ini tidak akan bacakan ayat Alkitab, tetapi kalian cukup baca di rumah ya. Nah, Ibu akan sampaikan firman Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus yang sedang dikejar-kejar untuk mengalami hukuman mati karena banyak orang yang tidak suka, mereka iri bangsa imam-imam orang Yahudi ya, tidak menyukai Rasul Paulus. Mereka ingin supaya Rasul Paulus dihukum mati. Tetapi dalam kesempatan saat dia akan dimasukkan ke penghukuman, yang namanya Festus ya, adik dari Raja Agripa, dia membawa kakaknya untuk datang ke pengadilan supaya mendengarkan apa yang akan Rasul Paulus katakan dalam pembelaannya ya. Nah, di situ akhirnya Rasul Paulus dengan sukacita dia menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi kepada Raja Agripa ini. Raja Agripa adalah raja keturunan Herodes ya. Raja Agripa II ini dia adalah raja yang baik, yang mau belajar akan kebenaran firman Tuhan ya, mau mendengar apa yang Paulus katakan. Dia tidak terlalu jahat seperti pendahulunya. Nah, raja ini dia akhirnya mendengar pembelaan Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu jujur dalam hal ini di hadapan raja. Dia katakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa dia tadinya adalah orang yang suka membunuh, menganiaya orang-orang Kristen pengikut Tuhan Yesus. Tetapi saat dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus langsung saat perjalanan ke kota Damsyik, dia akhirnya diubahkan oleh Tuhan ya, karena ada cahaya itu yang menerangi dia sehingga dia buta. Terus kemudian Tuhan memberikan pemulihan dalam penglihatannya, tetapi dia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Nah, akhirnya Rasul Paulus mengerjakan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga dia menjadi orang yang benar-benar membela firman Tuhan, membela Tuhan Yesus ya. Nah, di sini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di hadapan Agripa sehingga dia bisa mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, tentang Injil. Dikatakan di dalam Alkitab, wah,
hampir saja saya percaya, katanya, kata Raja Agripa ya. Jadi karena semangatnya Rasul Paulus memberitakan Injil kepada rajanya, hampir saja rajanya percaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Nah, kita melihat seperti apa Rasul Paulus, dia meskipun terjepit dalam kesusahan, dalam sedang dalam keadaan susah istilahnya ya, karena dihadapkan kepada hukuman mati ya. Nah, tetapi di sini raja sendiri berkata tidak ada yang salah apa yang dikatakan Paulus, apa yang dilakukan Paulus sebenarnya. Jadi seperti Rasul Paulus, dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka jangan takut dalam menghadapi apapun ya. Dia bisa berbicara dengan lantang di hadapan seorang raja karena kuasa Tuhan menyertainya. Begitu juga kita kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu takut apa yang kita hadapi, asal kita benar-benar berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan sendiri akan membela, Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita sedang hadapi. Karena itu seperti Paulus alami, dia akhirnya tidak jadi dihukum mati ya. Dia di hadapan raja, dia bersaksi tentang firman Tuhan, tentang Injil, tentang kebenaran, tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menyelamatkan Paulus ya. Nah, adik-adik juga seperti itu. Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita. Dia selalu berkata yang benar tentang Injil, tentang Tuhan Yesus, bersaksi dimanapun dia berada. Dia rindu agar Raja Agripa, pemimpin negerinya, bisa diselamatkan, bisa mengenal Kristus ya, dan bisa percaya kepada Kristus. Kita juga demikian, kita terus doakan para pemimpin negeri kita supaya mereka selamat, supaya mereka mendengar tentang Injil, mereka percaya dan mengikut Yesus. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh pemimpin negeri Indonesia ini, kita doakan terus supaya mereka selamat, bertobat, selamat, percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan ya. Jadi ya, seperti yang Rasul Paulus lakukan, dia tidak takut menghadapi apapun karena dia pegang kebenaran firman Tuhan, hidup di dalamnya, dan dia berani bersaksi kepada pemimpin negerinya sendiri. Jadi kalau ada kesempatan siapapun, kepada siapapun, kalian harus berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, supaya banyak orang mengenal siapa Tuhan Yesus dan percaya, sehingga mereka semua juga selamat ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur saat ini kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang berani seperti Rasul Paulus, memberitakan kebenaran firman-Mu, biarpun itu kepada para pemimpin kami, negeri kami ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.